Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan arsyadakumullah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di majelis ta'lim ini untuk membahas hadis Riyadhus Shalihin milik Imam besar Imam Nawawi yang disyarah oleh Syekh Al-Utsaimin. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atadruna mal muflis qalu al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'a faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa safaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhida min khadayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Rawahu Muslim. Hadis ini jelas sering kita dengarkan. Yang pertama ini adalah al-istifham. Ketika Rasul menyampaikan hadis ini dimulai dengan kata al-istifham, bertanya. Tahukah kamu apa itu yang dinamakan al-muflis? Al-muflis ini bangkrut, yaitu dia keuangannya habis semuanya, tidak punya apa-apa. Tapi ketika Rasul bertanya ini, seorang sahabat menjawab. Nah, kenapa Rasul memulainya dengan pertanyaan? Nah, kalau kita bertanya karena kita tidak tahu atau kita minta penjelasan. Tapi Rasul bertanya kepada para sahabatnya, ini ada hikmahnya di balik pertanyaan itu. Satu, yaitu supaya litanbih, supaya seorang yang mendengar, yang ditanya itu memperhatikan apa yang akan diajarkan oleh Rasul. Maka pertanyaannya simple, mal muflis. Kemudian para sahabat menjawabnya apa adanya, zahirnya, yaitu tentang dunia. Karena Rasul ini bertanya tentang akhirat, dijawab oleh para sahabat tentang dunia. Jawabnya apa? Al-muflisu fina man la dirhama indahu, yaitu orang yang bangkrut di antara kita. Artinya menurut kita, orang sekitar kita itu orang yang tidak punya dirham. Dirham itu kalau kita rupiah nggak punya sama sekali. Wala mata'a, dan tidak punya perbekalan hidup, bahan pokok, makanan, beras, tidak punya sama sekali, kelaparan. Ini namanya muflis. Ini orang yang bangkrut menurut sahabat. Karena yang bertanya Rasul, yang menjawab para sahabat. Kemudian jawaban Rasul adalah al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamati, yaitu orang yang bangkrut, yaitu kelak dia datang pada hari kiamat. Bisolatin, dengan amalan ibadah solat, berarti dia plus. Dia saat itu akan mendatangi hari kiamat, yaitu akan didatangkan di hari kiamat dalam keadaan plus awalnya. Wasyamin, dan saum, puasa.
wa zakatin, dan zakat. Berarti amalan sholat, amalan puasa, amalan zakat dia punya. Artinya dia mempunyai bekal amalan. Karena di akhirat tidak bermanfaat dirham, dinar, tidak ditanyakan itu. Nah, dia punya amalan 3 tadi disebutkan di dalam hadis ini. Siam, sholat, siam, zakat. Karena ini adalah amalan pokok. Tidak ada amalan pokok di antaranya kecuali 3 itu. Kemudian ini dalam hadis riwayat lain, ya'ti bihasanin mislul jibal. Dia membawa amalan sebesar gunung. Ini menunjukkan kekayaan yang banyak. Tapi akan menjadi bangkrut ketika telah di dunianya telah melakukan hal yang ini. Bihasanatin azimatin, atau dia mempunyai amalan kebaikan yang sangat besar, agung. Fawa indahu sarwatun minal hasanat. Dia mempunyai kekayaan. Di sini disebut kekayaan. Jadi amalan sholat itu disebut kekayaan. Amalan puasa, saum disebut kekayaan. Amalan zakat juga disebut kekayaan. Tapi tetapi di sini sayangnya, ya'ti waqad syatama hadza. Di dunianya dia sering melakukan mencela orang. Syatama, ghibah, namimah, dan menyakiti orang lain, ini masuk syatama. Tapi ini amalan lisan, sifatnya lisan. Karena syatama ini berbentuk dari perbuatan yang sifatnya lisan. Wa daraba hada, dan memukul. Wa akhadha mala hada, dan mengambil harta. Ini disebut hada, berarti ini, berarti sudah diketahui mengambil harta gitu. Kemudian wasafaka damahada, yang paling parah adalah mengucurkan darah orang lain. Artinya membunuh atau melukai sampai parah, itu masuk safa. Tapi di sini membunuh. Au i'tada 'alan nasi bi anwa'il i'tida, artinya dia melakukan perbuatan yang sudah melampaui batas. Kemudian manusia yang ada di dunia ini ingin mengambil haknya. Karena dia dizalimi di dunia, dia mau ngambil haknya. Fit dunya, karena dia dizalimi di dunia dan dia tidak sempat atau belum bisa mengambil haknya di dunia. Ini dia mengambilnya di akhirat. Kemudian ya'khudunahu fil akhirah fayaqtassu lahum minhu. Dia ingin membalas di akhirat. Kemudian fa'in faniyat hasanatuhu, setelah diambil dari perbuatan-perbuatan buruknya orang yang tadi awalnya membawa kebaikan banyak, diambil semuanya. Kemudian faniyat, jika sirna kebaikannya atau kebaikannya sudah habis, maka ukhidha min sayyiatihim, kemudian keburukan orang yang dizalimi itu diberikan kepada orang yang mendolimi. Meskipun orang yang mendolimi amalannya banyak, maka ketika habis, hilang amalannya sudah gak ada, keburukan orang yang didolimi itu diberikan kepada orang yang mendoliminya di dunia tadi. Kemudian faturihat alaihi, dilemparkan kepadanya. Kemudian puriha finnar, kemudian terakhirnya, endingnya dia masuk neraka. Jadi pertama dia membawa bekal di akhirat, awalnya dia plus, terakhirnya min, bahkan masuk neraka. Kemudian di sini dikomentari oleh al-mu'allif bahwa apakah orang itu yang mendolimi tadi kehabisan amalan itu dia masuk neraka selamanya atau enggak? Yang jelas secara akidah kita, dia masuk neraka sesuai dengan keburukan yang dilemparkan kepada orang lain kepadanya, dari orang lain kepadanya. Itu yang jelas. Artinya dia setelah itu masuk surga. Ini disebutkan oleh mu'allif. Kemudian di sini ada lain, yaitu
ada pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu kita harus hati-hati terhadap perbuatan kita kepada orang lain. Karena perbuatan ini bisa menghapus, artinya hilang amalan kita, meskipun tidak seluruhnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.